Kementerian Agama RI merilis logo Hari Santri Nasional. Dalam momen launching logo Hari Santri Nasional 2023 di Jakarta, Jumat 6 September 2023, Haji Yakut Kholil Qomas, Menteri Agama, menjelaskan makna logo Hari Santri Nasional tahun ini. Logo Hari Santri Nasional 2023 terdiri dari simbol bendera merah putih dan api berkobar, jaringan digital, 4 pilar, titik berwarna kuning di atas 4 pilar, simbolisasi huruf Nun, dan goresan tinta. Selain itu, ada 5 warna pada logo Hari Santri Nasional 2023, yaitu merah, putih, hijau, oranye, dan biru. Bendera merah putih dan api yang berkobar. Ini mengandung makna semangat nasionalisme. Salah satu ciri yang melekat pada diri santri adalah mencintai tanah air Hubub Al-Watan. Jaringan digital. Ini mengandung makna transformasi teknologi digital. Santri juga turut melakukan transformasi teknologi digital. 4 pilar. Gambar ini bermakna 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Titik berwarna kuning di atas 4 pilar. Ini mengandung makna santri siaga menjaga 4 pilar kebangsaan. Simbolisasi huruf Nun. Bentuk huruf Nun yang menyerupai tempat tinta adalah simbol pengetahuan. Goresan tinta. Ini mengandung makna jihad santri zaman ini adalah mengembangkan ilmu pengetahuan pesantren dengan kemajuan teknologi demi kejayaan negeri. 5 warna sebagai komposisi logo Hari Santri Nasional 2023, yaitu merah, putih, hijau, oranye, dan biru. Warna merah mencerminkan semangat yang menyala dalam berjuang. Warna putih melambangkan kesucian dan kemurnian. Warna hijau sering dikaitkan dengan Islam dan warna ini mencerminkan nilai-nilai agama, kedamaian, dan pertumbuhan. Warna oranye menciptakan kontras dan kecerahan, menggambarkan semangat, antusiasme, dan energi dalam upaya memajukan negeri. Warna biru adalah lambang kecerdasan dan kebijaksanaan. Tema Hari Santri 2023 yang disimbolkan melalui logo yang dirilis Kementerian Agama RI menjadi penting artinya di tengah berbagai persoalan yang dihadapi bangsa ini. Di tengah perubahan global dan gonjang-ganjing yang melanda negeri ini beberapa tahun belakangan, kaum santri diharapkan perannya untuk mengembalikan semangat masa lalu, di mana santri telah memperlihatkan semangat kejuangan melawan kolonialisme. 22 Oktober tahun 1945 silam merupakan momentum pergerakan kaum santri di Surabaya mempertahankan kemerdekaan dan menghalau penjajah yang hendak mencancapkan kembali pijakannya di negeri ini. Dalam konteks saat ini, kaum santri tidak lagi dihadapkan dengan ujah kolonialisme masa lalu, tetapi dihadapkan dengan sejumlah masalah yang sebenarnya berkamuflase dalam wajah mentalitas kolonial. Kita tidak dapat menutup mata bahwa tantangan terbesar yang dihadapi saat ini adalah upaya-upaya kelompok tertentu untuk menggoyahkan semangat kebangsaan, minimalisasi kecintaan terhadap negeri. Dan upaya ini diperlihatkan dalam berbagai bentuknya, antara lain, memperkeruh hubungan-hubungan persaudaraan antar sesama bangsa dan membangkitkan ketidakpercayaan kepada negara, NKRI, dan pemerintah yang sah. Dalam konteks inilah kaum santri diharapkan perannya untuk berada di garda terdepan menjadi motor penggerak kebangsaan dan persaudaraan melalui peran-peran strategisnya. Simpul-simpul kebangsaan mesti tetap terjaga, agar ke depan negeri ini tetap eksis dan tidak dirusak oleh carut-marut dan konflik sebagaimana di berbagai belahan dunia lain. Dari santri untuk Indonesia Jaya. Tidak dapat dinafikan bahwa sejak berdirinya Republik Indonesia, perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan telah menjadi tugas bersama seluruh rakyat. Dalam perjuangan ini, terdapat komitmen dan semangat juang dari berbagai elemen masyarakat, termasuk santri. Santri, sebagai bagian integral dari masyarakat Muslim di Indonesia, memiliki peran penting dalam membangun dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, yang jaya dan berdaulat. Dalam kondisi semacam ini, kaum santri diharapkan memperkuat basis pendidikan di pondok pesantren sebagai tulang punggung pembentukan karakter santri. Di sini, para santri tidak hanya belajar agama Islam, tetapi juga diajarkan nilai-nilai kehidupan, kepemimpinan, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab. Santri diajarkan untuk mencintai tanah airnya, menghormati pluralitas budaya, dan menerima perbedaan sebagai kekayaan bangsa. Inilah fondasi awal dari jihad santri, membentuk individu yang kuat, berintegritas, dan cinta pada tanah airnya. Penanaman semangat dan nilai-nilai jihad di pondok pesantren sangat penting artinya. Jihad, dalam konteks santri, tidak hanya berarti perang fisik. Lebih dari itu, jihad mencakup usaha untuk memperbaiki diri sendiri, memajukan masyarakat, dan berkontribusi pada kemajuan bangsa.
Santri diberdayakan untuk menjadi agen perubahan positif melalui berbagai bentuk jihad, seperti pendidikan, sosial, dan ekonomi. Mereka mempraktikkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, membela keadilan, dan berjuang melawan ketidakadilan. Sejalan dengan itu, maka pendidikan di pondok pesantren juga memupuk sikap toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Santri diajarkan untuk menghormati dan memahami agama-agama lain, serta bekerja sama untuk menciptakan masyarakat yang harmonis. Ini adalah bentuk nyata dari jihad untuk memperkuat persatuan dalam keberagaman NKRI. Dengan demikian, jihad santri untuk NKRI Jaya adalah manifestasi dari semangat kebangsaan dan cinta pada tanah air. Melalui pendidikan Islam yang holistik, santri dibentuk menjadi individu yang berintegritas, bertanggung jawab, dan siap berkontribusi pada pembangunan bangsa. Mereka membawa nilai-nilai keadilan, toleransi, dan persatuan dalam setiap aspek kehidupan mereka. Dengan demikian, peran jihad santri adalah landasan kokoh bagi kemajuan dan kejayaan NKRI. Selain sebagai manifestasi kecintaan terhadap negeri, jihad santri pada momentum Hari Santri Nasional tahun 2023 ini juga sebagai upaya merawat ingatan masa silam, di mana santri pada masa itu telah mengorbankan segalanya di dalam mempertahankan kemerdekaan di Surabaya. Spirit jihad kaum santri di Surabaya tempo itu akan terus terpatri kuat dalam ingatan dan selanjutnya diwujudkan di dalam mengambil peran-peran strategis di negeri ini.